Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapa membencimu, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah akan memberimu sampai engkau ridha ya Muhammad. Allah ingin nyade ida sampai derida pokoknya. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah mendapatimu dalam kondisi yatim ya Muhammad, kemudian Allah melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, bukankah Allah mendapatimu tersesat ya Muhammad, kemudian Allah yang menunjukimu. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, bukankah Allah mendapatimu miskin ya Muhammad, kemudian Allah menjadikanmu kaya sugih. Fa ammal yatima fala taqhar, maka anak yatim jangan engkau bentak dia ya Muhammad. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan orang yang meminta jangan engkau hardik dia, jangan engkau usir dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Rabbmu maka bicarakanlah dia. Ini dia kurang lebih terjemahan daripada surah Ad-Duha. Mungkin kita baca penafsirannya secara singkat. Pertama dikatakan wadduha, demi waktu duha. Yang mana para jamaah nama waktu duha? Simbaran waktu duha niki yaitu mulai terbit matahari setelah 15 menit
setelah terbit matahari itu waktu awal duha. Akhirnya adalah 15 menit sebelum waktu zuhur. Ya waktu daripada duha. Mangkin jelo niki jam pira terbit matahari? Jam kurang lebih 6.30 terbit matahari, jam 6.30 jelono tiup. Tambahkan 15 menit. Berapa jadinya? 6.45. Nah, itu awal waktu duha. Itu awal waktu duha. Kemudian zuhur jam berapa? Jam 12.25 kurang lebih. 12.25. Kurangin 15 menit, kira ya. 12.10. Maka itulah akhir dari waktu duha. Nah, Allah bersumpah dengan waktu itu, waktu duha, yaitu 15 menit setelah terbit matahari dan 15 menit sebelum waktu zuhur, itu duha. Dan ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala bebas bersumpah menggunakan apa saja. Tapi manusia tidak boleh bersumpah melainkan hanya dengan nama Allah. Makanya Allah banyak bersumpah dengan banyak makhluknya, entah waktu atau entah benda. Wal fajri ngana demi fajar, makin wal duha ngana demi waktu duha, ara malik wal asri demi waktu asar, ara malik wal laili demi waktu malam, dan seterusnya. Bebas bagi Allah. Dan itu menunjukkan mulianya yang namanya waktu, termasuk duha. Mulia ganti waktu duha. Makanya ada sholat namanya sholat Nabi, sholat duha. Sholat duha niki sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Sholat duha. Ya, bahkan di antara keutamaannya bisa menutupi keharusan kita bersedekah setiap hari. Bilang jelo itu ini harus bersedekah 360 sedekah. Kira sedekah 360 sedekah, yakni kita ini harus melakukan kebaikan sebanyak 360 kebaikan dalam satu hari. Berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada teman, berbuat baik kepada diri. Intinya kita ini harus berbuat baik sebanyak 360 kebaikan dalam satu hari. Ngaji makin termasuk berbuat baik atau tidak? Berbuat baik ngaji ini, berzikir, baca Al-Quran, semua ini berbuat baik. Jadi kita harus berbuat baik sebanyak 360 kebaikan. Dan Nabi SAW mengatakan 360 kebaikan itu bisa dia terpenuhi oleh 2 rakaat sholat duha. 360 kebaikan itu bisa terpenuhi dengan 2 rakaat salat duha. Niki hadis niki dalam Sahih Muslim. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fihi dalilun ala idhami fadlid duha. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan salat duha. Wa annaha tasihhu rak'atain, dan salat duha itu sudah cukup dengan kita laksanakan 2 rakaat, kata beliau. 2 rakaat salat duha berarti wa salat duha wa itaran. Keharusan melaksanakan kebaikan sebanyak 360 per hari
sudah terpenuhi dengan sholat duha 2 rakaat. Bapak lagi lebih dengan 2 rakaat, seri mantap saya, seri bagus. Nah, ini menunjukkan besarnya pahala sholat duha. Cukup 2 rakaat bisa memenuhi keharusan berbuat baik dalam sehari sebanyak 360 kebaikan. Yang gak cocok Allah bersumpah dengannya wadduha, demi waktu duha. Oleh karena sila para jamaah ndak jangan tekerentengan sholat duha niki enggak 2 rakaat. Berat atau berat 2 rakaat ini? Berat, dan dia ringan bagi yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kadang-kadang kejakan istirahat ya. Si ngantor jam 10 kejakan istirahat. Si sekolah jam 10 kejakan bel keluar main ya. Baru sholat 2 rakaat lagu sekedi melaksanakannya. Maka mari lawan diri ini agar bisa dia sholat 2 rakaat di waktu duha. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza saja." Dan demi malam di saat dia tenang, di saat dia sunyi, di saat dia hudu, nyaman malam itu. Kapan kira-kira dia sunyi malam ini? Tentu ya setelah sholat isya. Tenang, kelem lu. Dia dengan oke. Kadang-kadang liwat subuh masih tenang. Bukan masih pedang ada soal kadang-kadang la ilaha illallah. Nah, malam di saat dia tenang ini juga waktu yang agung. Apalagi dikatakan di sana Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, menunjukkan keagungan daripada malam tersebut. Dan di sana ada sholat yang sangat utama. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan afdhalus sholati ba'dal fardhi sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam, sholat paling utama setelah sholat fardu. Angka berusaha ada ngadengan model teman biasa, temulai dengan mentah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, beliau mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Perhatikanlah sholat malam ini, kata beliau. Fa innahu da'bus shalihin, karena sholat malam ini adalah kebiasaan orang soleh. Angka itu nengke ini mulai teman biasa sholat malam berarti diteman jadi dengan soleh. Tiranti jadi dengan soleh, muntuah biasa sholat malam. Kemudian beliau mengatakan, wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Sholat malam ini mendekatkan kita kepada Allah. Wa minhatun 'anil ithmi, dan ini akan menghapus dosa-dosa. Wa takfirun lis-sayyi'at, dan dia menghilangkan keburukan-keburukan. Keburukan itu hilang. Ya, buruk sifat dan lain sebagainya dengan sholat malam hilang dia. Wa maqradatul lidda'i 'anil jasadi, dan sholat malam itu menghilangkan atau mengusir penyakit dari dalam tubuh. Berarti obat ini sholat malam ini. Narak penyakit-penyakit sholat malam, karena dia termasuk obat pengusir penyakit dari tubuh. Penyakit si berat-berat, penyakit dengan sugi, penyakit jantung, penyakit apa dah, gula, kolesterol, macam-macam. Silakan sholat malam itu obatnya itu.
Ya, berdasarkan sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah bersumpah dengan malam yang sunyi, menunjukkan agungnya malam yang sunyi itu. Sebagaimana tadi Allah bersumpah dengan waktu duha. Kemudian ayat yang ketiga Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah tidak meninggalkanmu ya Muhammad, tidak pula membencimu ya Muhammad. Karena Allah tidak meninggalkanmu. Karena sempat setelah turun beberapa surah, beberapa ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terus tidak ada lagi yang turun ayat itu, tidak ada lagi yang turun wahyu. Akhirnya orang Quraisy, orang musyrikin Quraisy mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kah denara wahyu turun. Denara bapa baru badaknya itu si Muhammad ini, ngena? Jangan-jangan dia sudah ditinggalkan. Mun bahasa dia dengan musyrikin Quraisy ini, dia mengatakan jangan-jangan syaitannya Muhammad telah meninggalkannya, ngena kemiangan. Karena dalam beberapa waktu tidak diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini membantahnya. Allah mengatakan tiba-tiba turun balik wahyu, Allah tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Ya. Nah, ini Al-Imam Ibnu Ashur beliau menjelaskan terputusnya wahyu, dan terputusnya wahyu. Apa istilahnya? Panjangnya jeda antara satu wahyu ke wahyu, panjangnya jeda. Ini terjadi 2 kali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ashur menjelaskan 2 kali terjadi. Kejadian pertama begitu turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu langsung darah turun wahyu, sepi. Karena tidak turun wahyu, Nabi khawatir le diri ini. Terang dia ngeredak itu rupanya jarak wahyunya turun. Sampai tiba-tiba begitu suatu hari beliau jalan dan beliau melihat atas, beliau melihat Jibril di atas. Langsung beliau ke rumahnya dan berselimut dan mengatakan zammiluni, zammiluni, kata beliau. Selimutin aku, selimutin aku. Atau dathiruni, dathiruni, simbutin aku, simbutin aku. Maka turunlah kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muddathir, hai orang-orang yang berselimut. Ini penundaan pertama. Penundaan yang kedua, begitu turun beberapa ayat, tiba-tiba terus tidak ada turun lagi. Letono orang-orang musyrikin mengatakan, kah Muhammad bilinnya si syaitannya, waliyadzubillah. Tidak lama kemudian turunlah surat Ad-Duha niki, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, Allah tidak meninggalkanmu, tidak pula membencimu ya Muhammad. Jadi saat ini jeda. Ya, angka jeda ini penting ya dah ini. Ya, kadang-kadang kan belajar doang seret, terus arah jeda. Apa arahnya jeda ini? Libur. Libur sekian minggu, sebulan. Itu Rubin pira minggu tuh libur Rubin itu ini. Suwe minggu lah. Perlu libur untuk merefresh lagi dan lain sebagainya. Intinya Allah kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Nah, jeda antara satu dengan yang lain ini khilaf ulama sejarah. Ya, ada yang mengatakan jedanya ya 12 hari. Ada juga yang mengatakan jedanya itu 15 hari dari terputusnya wahyu sampai turunnya surah Ad-Duha ini. Ada yang mengatakan sampai 2 tahun setengah.
Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan sampai 5 tahun terputus. Ya, wahyu tersebut. Yang pun kena isi dengan musyrikin Quraisy, bilin wah Muhammad ini. Kemudian Allah menurunkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Kemudian ayat berikutnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih baik bagimu ya Muhammad daripada dunia. Ini harusnya tetap tertulis ini di benak ini. Dan akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan pertama ini yaitu dunia. Sehingga terus menerus akhirat itu yang menjadi tujuan. Ya, apapun kita lakukan ingat ini tujuan teh, ini tujuan teh, ini tujuan teh. Apapun tegawe di dunia ini. Kenapa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Karena akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ngenoke kira-kira ini tentu ke akhirat lebih baik ini daripada dunia. Wajah akhirat. Dan tiang yakin yakinnya selaputan nahoye ini akhirat lebih baik daripada dunia. Lagu dalam realita sering justru kita menggade akhirat untuk mendapatkan dunia. Dia dengan oke. Macam terus jenis bentuk pegadaiannya macam kah? Ya, digadai dengan kerjaan di kantor, dengan kerjaan di biarana toko misal atau dan lain sebagainya. Bahkan terkadang rengin jual akhiratnya. Dia tinggalkan agamanya hanya gara-gara secuil dunia dan dinengeno oleh akhir zaman. Sesuai dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fitanan qaqita'il lailil mudlim. Di akhir zaman laun ginelue ujian-ujian seperti potongan-potongan malam. Ngombe kena potongan malam. Bemarak kelam si mangkin niki. Kan ngonek mesi terang ruana langit nuh. Tanpa terasa tiba-tiba sudah gelap tiba-tiba. Ini tengah rasa ya tiba-tiba petang. Begitulah nanti ujian di akhir zaman. Deman selesai sekian ujian, datang ujian kedua. Deman selesai ujian kedua, datang ujian ketelu. Ngenu doang terus. Akhirnya petang situ begitu akhirnya. Atau mungkin iman kita petang jarina sedunu. Dia begitu malik iman wah. Karena iman wah petang wah berungkup iman bayu kadang-kadang ngenti si halal, kadang-kadang ngenti si haram. Bahkan halal haram meh ngenten. Kenapa? Karena imannya sudah tertutup dengan kegelapan. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Dan gara-gara itu yusbihur rajulu mu'mina kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lenggelema masih beriman. Lenggelema masih beriman. Begitu sore hari atau petang hari wa yumsi kafiro. Begitu sore wah kafir ya. Padahal ngonek masih beriman ngonek lenggelema. Au yumsi mu'mina atau di malam hari masih dia beriman. Wa yusbihu kafira lenggelema tiba-tiba kafir ya. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia jual agamanya untuk sedikit dunia. Ngeno ngadali akhir zaman. Arak kita nengkene mara ino guna kondisi hidup noh luwih gati, luwih gati. Apalagi di daerah-daerah terjadi bencana ngono, datang seret dimurtadkan subul yang penting dapat bantuan itu. Subul dengan agama. Kalau ada fenomena itu berarti kita hidup di akhir zaman sudah ini. Di akhir zaman. Jadi hati-hati. Dan ingat dunia di akhirat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahi
mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam. Beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah dunia ini dibanding dengan akhirat melainkan seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke dalam laut. Falyanzur bima yarji', maka lihatlah berapa air yang ada di telunjuknya itu. Ini ada kita. Dalam arti ai silet telunjuk ini itulah dunia. Ai si bersisa di laut itulah apa? Akhirat. Arak ke bandingna ai silet telunjuk tekan ai si ngantang le laut tu arak bandingna darak bandingna. Itu kata beliau perbandingan antara dunia dan akhirat. Lagu kita kan nangka subhanallah. Ini bijulukah dunia ini ya si kita ini kan. Akhirat ini teman kita ya kan. Ya angka pentingna beriman kepada ghaib. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dengan si beriman ini, si beriman tipe si ghaib no. Termasuk surga dan neraka, kehidupan akhirat, ini termasuk hal yang gaib. Ya iman ini. Ya, oleh karenanya walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu ya Muhammad daripada dunia. Subuh dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tinduk ya lek masjidnya. Begitu beliau bangun, dibangunkan oleh sahabat mundik yang salah Ibnu Mas'ud bangunkan dia. Begitu nauras, buik berbekas, sangkepna, bunggungna, umena berbekas. Setelah dia tidur itu, bekas apa kira-kira? Bekas kelabang si keduna tinduk no, kelabang kurma. Ya jadi karena kelabang kurma terus tinduk kan ya. Uras-uras gue berbekas di sangkepnya, di tangannya, di pundaknya. Kita nengke tinduk di kelabang ke kita kira-kira. Pedas ngantas. Makanya Ibnu Mas'ud melihat ini, usena bongkor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian berusaha menghilangkan bekas-bekas itu. Tapi enggak bisa hilang. Terus Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, miliki dia tekelatan tapi yang dia permadani dia kadu. Apa niki karpet singenjak sebagaimana raja-raja di sana. Tahu deh istirahat. Nak kena berbekas ngene. Apa kata beliau? Mali walid dunya. Darah urusanku ke dunia. Padahal saya ini rajanya kaum muslimin istilah ini Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, dan beliau nabi, beliau rasul, beliau ulul azmi, manusia terbaik. Ternyata darah urusanku di dunia ini. Ma ana wa dunya innama mathali wa mathalud dunya karaqibin dhalla tahta syajaratin thumma rah. Beliau mengatakan tidak ada aku dengan dunia ini melainkan seperti seorang yang mengendara sebuah kendaraan terus istirahat sebentar di bawah pohon. Setelah itu naik lagi ke kendaraan, berjalan lagi. Itulah dunia ini bagi beliau ibarat tauna besembau. Pada mara ita nekegirang ita goes sekarang ini. Apa goes? Goes bersepeda, keren, doa bersepeda, bedaya itu bersepeda, lelah bersepeda kan mentelah itu sebentar. Lebih kau mentelah biasanya, lebau bawah pohon. Setelah mentelah di bawah pohon itu, apa kita lakukan setelahnya itu? Naik lagi sepeda berangkat balik, sekedar untuk memperbaharui balung semendak doang. Itulah ukuran dunia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan si berakal nengke, dengan si berakal. Tahu ini lolon kayu, ini sekedar tahu gin besembau. Kira-kira masuk akal apa tidak?
piak marak istana tok na sekedar besembau ini toloang granit toloang macam-macam ngono adokna tono padahal enggak 5 detik na tono apa bilin malik masuk akal apa tidak? Ini masuk akal, enggak mungkin dia akan melakukan itu. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan pohon itu. Pada marah Rubin pas tegempe seret dia terani le Bali mbeng kota tinduk le tenda kan le tenda ini kan tahu tadi kita sementara le tenda nih le tenda sementara apa le tenda selama-lamanya sementara arah ke le antara itu masang granit le tenda itu miak lawang tenda ngaduk kayu jati arah ke le tenda itu nara kenapa karena sementara ini tenda ini paling seminggu 2 minggu bilin ya. Nah itulah dunia bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tak ada buih-buih antene no, luwe dengan fokus le dunia buih-buihan le dunia darah waktu untuk akhirat. Padahal ginam bilin dunia ini. Dengan si marah ini rugi atau ndek? Rugi atau ndek dengan si buih-buihan le dunia ini rugi atau ndek? Rugi besar dia. Dan mayoritas kita begitu. Makanya sudah kita bahas ayat sebelumnya, surah sebelumnya, wal asri innal insana lafi khusr. Seluruh manusia ini hakikatnya rugi. Karena kurang tipe akhirat, terlalu maksimal di dunia, kurang akhirat. Karena akhirat walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah ini dia ayat yang keberapa ini keempat. Berikutnya ayat kelima. Tapi logati ayat keempat nih. Kita becat-becat makin. Ayat yang kelima Allah berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Ya Muhammad, Allah akan memberimu sampai engkau ridha. Lembe di akhirat laun. Gina sadik Nabi tepahala sampai nereda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain menafsirkannya, ya di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan fid daril akhirati yu'tihi hatta yurdihi fi ummatihi. Pada akhirat nanti Allah akan menjadikan nabinya sampai ridha yang berkaitan dengan umatnya, berkaitan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya umat, kita ini umat, sehingga Allah nyade kita laun sesuatu yang banyak sampai akhirnya Nabi Muhammad ridha melihat kita. Ini diantara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selga kasih Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi kita ridha. Karena Nabi tadi sangat mencintai kita, mencintai umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ampun Nabi Muhammad harus lebih kita cintai dari seluruh manusia. Kita harus dia lebih kita cintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari diri kita sendiri harus dia yang lebih kita cintai. Kenapa? Saking besar jasanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya Muhammad, tidakkah kami dapati engkau dulu dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian engkau kami lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tale orang yatim, anak yatim dia. Nabi orang yatim, meninggal ayahnya sebelum dia balik. Ini yang penting, sebelum dia balik. Mun wah balik berjarak yatim. Kaidah ini mun dinarak batas siaran yatim be yatim semua ini berarti. Karena siaran yatim anak yang belum balik, anak yang belum balik dan bapaknya meninggal, itu namanya yatim. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk anak yatim. Dan siaran yatim terlantar lah.
karena yang menafkahi dia sudah nggak ada. Bapak yang menafkahi dia sudah nggak ada, sehingga mau anak yatim terlantar. Ya, dia pentingnya bapaknya. Angka ndak jangkan kanak nuh menjadi yatim sedangkan bapaknya masih hidup. Ngombe ke nenek anaknya yatim sedangkan bapaknya masih hidup. Yaitu bapak yang tidak pernah mengurus anaknya. Berarti anaknya yatim sebelum bapaknya meninggal. Dan jangan ngenu. Ya mari ya kita urus anak kita agar dia tidak menjadi yatim sebelum bapaknya meninggal. Lanjut, wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah telah mendapatimu sesat ya Muhammad, kemudian Allah memberimu petunjuk. Ngombe kenana sesat niki dikatakan oleh ahli tafsir la tadri mal kitab, yaitu engkau tidak bisa menulis ya Muhammad, buta huruf. Tapi walaupun buta huruf Allah memberinya petunjuk. Ya, sungguh orang buta huruf para jamaah tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Karena di antara sebab ilmu bisa menulis, bisa membaca. Mungkin bisa menulis, bisa membaca atau buta huruf gini. Seandainya kata kita buta huruf, itu bukan menjadi alasan untuk tidak belajar. Dengan Arab rata-rata buta huruf, tapi mereka luar biasa dalam mengilmui agama Islam. Dengan sarana-sarana yang lain, dengan mendengar, dengan melihat. Ya, ini sarana-sarana yang lain. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam buta huruf, tapi walaupun demikian diberi dia hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan kami dapati engkau miskin ya Muhammad, maka kami yang menjadikanmu kaya. Nabi orang anak yatim, tapi akhirnya begitu besar beliau menjadi orang yang kaya. Bebuktina kaya, bebuktina sugi. Nah, korban 100 unta korban. Ita pira unta korban terubin ini. Seperti itu inobe mun ino. Seperti itu inobe mun. Berarti saya sugian ini ita atau Nabi itu sugian? Jauh Nabi itu sugian. Maka 100 unta itu, pira ajina seke unta. Pada marajin sampai kurang lebih 15 juta kali 100 pira ya. Kan 1,5 miliar you know? Seliar kah? Subhanallah. Bisa dia kaya padahal di awalnya dia miskin. Siapa yang jadikan dia kaya? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat-ayat ini menjadikan kita, menganjurkan kita, memotivasi kita untuk menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah. Ya, para motivator kayak macam-macam kan. Kamu miskin karena kamu begini, kalau kamu mau kaya harus begini. Kan motivator nih. Saudara motivator Bapak? Sinya ada semangat no. Ketahuilah ngombe cekat de bisnis mun de Allah mia ide sugi de degin sugi. Ngombe bodon da bisnis mun Allah mele mia ide sugi wahida. Dia dengan oke. Luih dengan de to bisnis lagu tiba-tiba luih hartana subhanallah. Luih dengan bahkan doktor dalam perekonomian. Jadi dosen oleh ekonomi no. Lagu miskin dia. Kenapa? Allah soalnya yang ngasih harta itu. Angka sikap tenaga mana sade kita harta, mari bersyukur. Sekali sade kita sabar. Karena yang memberi dan tidak memberi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan bentak dia. Tak bentak ya, justru ini sumber pahala. Anak yatim ini sumber pahala. Sekedar mengelus kepalanya saja itu sudah pahala. Makanya beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam mundamili ya nelembut atenda ngana famsah ra'sal yatim ngana usap kepala anak
yatim, di antara sebab lembutnya hati. Maka anak yatim ini sumber pahala ini ndak justru udah bentak-bentaknya. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun para peminta jangan diusir, jangan dibentak orang yang meminta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang minta kepada dia melainkan beliau kasih, pasti dikasih. Bahkan jangan kasar ampun ngendeng, tetap nanti sadi isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baita ngono masih ke nara dengan ngendeng bapak siara lah, apa siara. Sebiji kurma sadi. Ya, kalaupun tidak maka dengan ucapan yang baik. Dan terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka sebutlah dia. Di sini dijelaskan bahwasanya memang asal daripada nikmat itu ya disebut. Terbada dengan mari kita mungkin mau nikmat Islam sebut dia alhamdulillah ini dari Allah. Ya, mau itu mobil alhamdulillah sebut dia. Kecuali kalau ada mafsadah dari menyebutnya. Mun tersebut tiba-tiba arah dengan talonati, maka dede sebut dia. Cukup sudah kita bersyukur alhamdulillah. Dalam hati kita alhamdulillah Allah nyadiakan nikmat ini. Kalau kita khawatir ada yang hasad. Nabi orang hasad niki. Nabi orang hasad talonati. Munara dengan khawatir ada talonati maka dede sebut dia. Terutama ibu-ibu ini ya, mudah berdua emas 1 kilo. Maka mudah sebut dia arak dengan talonati. Dede sebut emas no? Berdua aku emas 1 kilo dari Allah. Nah, dengan misal nikmat dengan Allah seadanya aku emas 1 kilo. Ini memang asalnya begitu sebut dia. Lagu munara dengan bin hasad dede sebut dia. Berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala injahil hawaij bil kitman. Bantulah untuk mensukseskan rencanamu itu dengan disembunyikan rencana itu. Kemudian beliau mengatakan fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Karena setiap nikmat itu pasti ada orang yang talonati. Selaku nikmat pasti arah dengan si nalon atian ya. Maka sebut ya. Tapi kalau kita tahu nggak ada yang talonati, li keluarga ente misal dengan toa temu tersebut justru demen dia tersebut nikmatno, maka sampaikan kepada dia sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki sekedi ya tafsir ringkas dari surah Ad-Duha niki. Ada beberapa faedah sebenarnya di sini. Lalu karena waktu ini ya sekali doang terbaca faedah aqadiyah niki, faedah berkaitan dengan akidah. Dikatakan di sini mudah-mudahan cukup 5 menit atau kurang niki. Dari surah Ad-Duha ada itsbatu sifatil kalami lillah. Dari surah Ad-Duha kita bisa mengetahui adanya sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat yaitu sifat al-kalam. Apa arang al-kalam? Berbicara. Di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Lagu ingat berbicara yang sesuai dengan kelayakan Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai', dia tidak ada kenca apapun. Dia tidak ada kenca apapun. Lagu nengka Allah pada itu dia berbicara. Maka kita wajib beriman bahwasanya Allah berbicara. Berbicara dengan huruf. Buktinya dengan huruf Al-Quran. Al-Quran bisa ditulis atau tidak? Bisa ditulis. Al-Quran ini kalamullah atau bukan? Kalamullah ini Al-Quran. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan tertulis, bisa ditulis, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan terdengar. Dengan apa?
terdengar. Makanya dalam beberapa ayat Allah memanggil Nabi Musa. Bahkan nanti di akhirat berbicara dengan penduduk surga, berbicara dengan orang-orang yang ada di akhirat. Ya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dan dengan suara. Jelas niki? Nah, di surah Ad-Duha niki beto berbicara yaitu sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah. Nabi sumpah nangone wadduha wal laili idza saja. Allah bersumpah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kelayakan Allah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Sifat Nabi rahmah. Kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rahman Rahim, dua nama diambil dari satu kata apa? Ar-Rahmah. Dan itu menunjukkan sifat Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah. Apa nama rahmah? Kasih sayang. Allah memiliki sifat mengasihi dan menyayangi. Lagu ingat Malik, sifat mengasihi dan menyayangi yang sesuai dengan kelayakan Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Betenele ayat ini, le surat ini menunjukkan Allah memiliki sifat menyayangi. Kone wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberimu ya Muhammad sampai kamu ridha. Karena sadik jangkan reda, karena Allah memiliki sifat mengasihi dan menyayangi. Jelas nih para jamaah, sifat rahmah. Dan terakhir, mungkin banyak sebenarnya terakhir dari ayat ini kita bisa ambil faedah wajibnya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh silahkan lakukan sebab, milih sugi, boleh silahkan kita berbisnis, bercocok tanam, beternak, silah. Tapi nanti yang menentukan kita kaya atau tidak, sukses atau tidak, siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gantungkan perkara kita hanya kepada Allah, ndak gantungan tipak sebab. Gantungkan perkara kita kepada zat yang membuat sebab, jangan kepada sebab. Ndak gantungan sugi kecedere, ndak gantungan rizkinda tipak bisnis no. Ndak gantungan rizkinda tipak toko, tipak kantor, tipak banget, jangan. Tapi gantungkan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anto kono bareh gagal lagu di tempat lain mau rezeki malik dan lain sebagainya. Karena menggantungkan perkara kepada selain Allah ini termasuk kesyirikan. Menggantungkan perkara kepada selain Allah niki termasuk kesyirikan. Maka gantungkan dia hanya kepada Allah, termasuk dalam masalah rezeki. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallah fatawakkalu. Ini dalam bahasa Arab harusnya fatawakkaluna bejulu. Fatawakkalu 'alallah. Ini susunan bahasa si biasa ini. Susunan bahasa si biasa harusnya fatawakkalu 'ala Allah. Lagu ni wa 'ala Allah fatawakkalu. Ngene. Apa manfaatnya? Ulama bahasa mengatakan ini termasuk adatu hasrin. Ngene. Tata bahasa yang fungsinya untuk meminimalisir hasr. Apa hasr bahasa ini? Membatasi, yang fungsinya untuk membatasi. Membatasi apa? Membatasi tawakal hanya kepada Allah. Makanya dikatakan wa 'alallah bejuluk berupa tawakkalu. Atas Allah lah kalian bertawakal. Harusnya kan kalian bertawakal atas Allah, kepada Allah. Ini harusnya lagu nengket ayatnya mengatakan kepada Allah bertawakal.
Kenapa kepada Allah ini duluan? Kata mereka ini adalah salah satu bentuk kalimat yang fungsinya untuk membatasi. Berarti tawakal niki hanya kepada Allah. Pada mara iyyaka na'bud, hanya engkau yang kami sembah. Harusnya kan kami sembah hanya engkau, harusnya na'buduka, harusnya lagu neka kapine pejuluna no iyyaka baru na'bud. Kenapa demikian? Ini juga bentuk kata membatasi agar kita beribadah hanya kepada Allah. Harusnya kan na'buduka. Lagu neka kaf ini pejuluna ka na'budu. Ya ini ka ini kan tidak mungkin rubahna iyyaka bayu. Iyyaka na'budu. Kenapa demikian? Ada tuh hasrin, yaitu sebagai tata bahasa untuk membatasi. Ya, maka demikian pula tawakal tadi, tata bahasa untuk membatasi tawakal. Berarti nggak boleh tawakal melainkan hanya kepada Allah. Nengka mun tawakal tipa bisnisno, mumbe hukumna jatuh ke dalam kesyirikan. Maka tidak boleh ya seseorang itu tawakal kepada sebab, hendaklah dia tawakal kepada sang pembuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Niki 3 faedah berkaitan dengan akidah yang bisa kita ambil dari surah Ad-Duha. Mudah-mudahan jelas munaran di iman jelas bu dekat wanang bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Batas waktu sholat duha. Baik. Jadi ngone sebutnya sholat duha ini mulai 15 menit setelah terbitnya matahari. Sebagaimana niki yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, nengke mulai 15 menit setelah terbit matahari. Sedangkan matahari niki terbit jam 6.30. Jam 6.30. Rombok 15 menit. Pira jarina? 6.45. Tolong kok temulai salat duha. Terutama ida si milih salat sunat syuruk. Tapi arana salat sunat syuruk. Ulama kita mengatakan bahwasanya salat sunat syuruk itu ya, itu adalah awal dari salat duha. Awal dari salat duha berarti salat subuh di masjid. Setelah salat subuh berzikir sampai jam 6.45. Berzikir, entah itu baca Quran, entah itu berdoa, entah zikir apa, bebas. Sampai dengan jam 6.45. Baru begitu jam 6.45 salat 2 rakaat. Salat apa ini? Salat sunnah syuruk. Ya, jadi salat duha mulai dari jam 6.45 sampai jam berapa? Sampai 15 menit sebelum zuhur. Zuhur jam berapa? Zuhur jam 12.25. Nah, sebelumnya berarti jam berapa? Berarti kalau sebelumnya 15 menit berarti jam 12.10. Batas akhir dari salat duha. Ya, jadi 5 sampai dengan jam 12:10 menit. Jelas tidak? Tahu dah waktuna duha wah ini karing amalan salat duha no. Ndak sekedar tahu waktu lagu ini telah amalan bahkan sia-sia aja ini. Ya, yang penting sekarang mari laksanakan, diamalkan yang namanya salat duha. Alhamdulillah. Jelas ini nggih? Nggih. Silakan, ada silain sini mah jelas nggih, monggo. Ada berapa rakaat salat duha? Dan berapa rakaat baru salam begitu?
Masya Allah. Jumlah rakaat salat duha wallahu taala a'lam, ya, paling sedikit 2 rakaat. Ya, dan batasannya wallahu alam ndara batasanna lebih lino. Tapi paling sedikit berapa? 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat, lebihnya bebas. Dan berapa rakaat baru salam? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, karena ada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili raka'atani raka'atan au matna matna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Di riwayat yang lain dikatakan salat malam dan siang 2 rakaat, 2 rakaat. Sehingga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa batasnya? Tanpa batas. Yang penting minimal berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Jelas ya? Wallahu ta'ala. Ya, silakan. Kan salat duha niki termasuk salat sunnah. Nggih. Apakah boleh dikerjakan juga di rumah kalau misalnya sesuatu hal yang tidak bisa kita ke masjid lah, tempatnya itu di rumah kita kerjakan. Dan salat sunat itu lebih afdal di rumah. Nggih. Terus bagaimana kalau sholat duha di rumah? Justru lebih bagus dia di rumah. Kenapa? Karena asal daripada sholat itu di rumah, kecuali yang tidak bisa di rumah. Apa tidak bisa di rumah? Sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah dilakukan di masjid. Selain itu lakukan di rumah. Ya, kita laksanakan sholat sunnah, usahakan sholat sunnah di rumah. Qobliyah, ba'diyah juga di rumah. Ya, kecuali kalau kebetulan kita di masjid Darah Tegawi wah ini misalkan sholat kita 2 rakaat duha misal, tidak mengapa. Tapi yang lebih besar pahalanya adalah sholat di rumah, karena itu bisa lebih menjaga keikhlasan. Jelas tidak baju Allah Ta'ala. Pertama saya mau bertanya tentang sunnah fajar. Waktunya itu antara apa dan apa? Sholat sunnah fajar. Fajar maksud sholat subuh berarti kan? Dan yang kedua, apakah boleh sholat duha itu dilakukan berjamaah? Sholat Duha. duha. Karena banyak di TV itu kan Nggih. sholat itu dilakukan berjamaah. Nggih. Baik, salat qabliyah fajar. Ya, yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah, enggak 2 rakaat padahal ini. Tapi pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Pira ajina dunia ini. Pira ajina dunia ini kira-kira ini. Pira ajin tanah semadang ini, pira ajin tanah semadang. Mau itu 10 miliar tanah semadang, kita mau pasti lebih. Sedang rorong itu kan pira ini, ratusan juta roda sehari ini. Ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti ada emasnya, ada peraknya. Cukup dengan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi rakaatai al-fajr, 2 rakaat subuh. Mana maksudnya? Yaitu sholat qobliyah subuh. Ya, kan sholat sunnah niki 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Nah, nengke sebelum dan nengke sholat sunat fajar yang mana? Yang 2 rakaat sebelum fajar itu. Bekenana sebelum fajar, yakni antara azan dengan qomat sholat subuh itu. Kan antara azan dan iqamah maksudnya.
Ya. Nah, masjid kita kan beda-beda nih imamnya. Nah itu yang saya bingungkan. Iya. Maka masjid kita tempat kita sholat itu. Sholat. Iya. Suruh istri sholat kan sudah ada iqamah. Iya. Sini misalkan sholatnya di sini. Begitu azan di sini, sholat di rumah 2 rakaat qabliyah subuh. Dapat pahala seperti lebih baik dari dunia dan seisinya. Begitu sudah mau takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba qomat di sini, maka langsung ke sini. Sedak sholat yang di rumah itu, langsung ke sini. Ya, nanti setelah sholat ini zikir, baru kemudian dikadang. Yang qabliyah itu dilaksanakan setelah sholat subuh, dikadang dia. Dilaksanakan setelah sholat subuh. Jelas tidak? Yang penting asal waktunya itu adalah antara azan dan qomat. Dan yang diikuti azan qomat yang diikuti adalah azan qomat masjid tempat kita sholat itu. Yaitu yang diikuti. Jelas tidak? Alhamdulillah. Biar tidak sampai ketinggalan sholat subuh berjamaah. Karena mana lebih besar pahalanya, sholat subuh berjamaah atau sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu? Mana lebih besar pahalanya? Sholat subuh lebih besar. Maka kalau kita sholat di rumah baru takbir, tiba-tiba qomat, sudah keluar dari rumah langsung ke masjid ikut sholat berjamaah di masjid. Jelas soal lagi? Alhamdulillah. Masih ada? Ini dulu kasih dulu. Yang berjamaah ke uras sama juga. Jadi kan lewat lah surat fajarna boleh kita kerjakan. Tindo itu sehingga pas teruras wah jarak dengan sholat subuh. Ngumbe nengke ini bau kita sholat sunat fajar. Begitu bangun wudu, setelah wudu sholat 2 rakaat sunnah fajar. Dibalik ini kan? Setelah itu baru kemudian sholat subuh. Boleh mana urutan? Termasuk sunat fajar itu. Ya, lagu kelolosan. Nggih. Waktuna. Ya intinya dia kita laksanakan sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Walaupun terlambat, luput waktuna maka bisa setelah subuh sebagai qada. Sebagai apa? Qada. Asal waktunya kapan? Sebelum. Asal waktunya adalah sebelum sholat subuh. Jelas nggih? Alhamdulillah. Sebelum sholat subuh tentunya setelah azan, setelah masuk waktu subuh. Biar kena jelas ya, jelas tidak? Alhamdulillah. Ya, betul. Wa massa ila falatan hamiki. Terhadap orang-orang yang minta jangan kamu bentak hardik dia ya. Makin kita utama di pekan-pekan niki yang dikatakan Allah ada kekurangan niki. Ya fisiknya lah. Dia buat itu sebagai profesi meminta-minta. Nah, kayaknya. Dan bagaimana orang yang besar jadi tukang tuntun itu bagaimana penghasilannya? Ulah dekat tuanang aning dinas sosial ini ya. Kadang pun pegawai dinas sosial ini. Jadi wa ammasaila fala tanhar. Adapun para peminta jangan dibentak, jangan diusir. Lagu nangka ada pekan-pekan no pihaknya minta-minta ini sebagai profesi ini. Ya, jadi profesi ngombe yang ini mun menjadikannya sebagai profesi wallahu alam ini justru menghinakan dirinya. Dia menghinakan dirinya. Ya, nah nangka dendek tersade ya akeh nejerat menghinakan dirinya. Itu niatan. Termasuk sing ngendeng-ngendeng le stamplat, le lampu merah, macam cara ngendeng nengke. Bukan hanya ngendeng AC, bahkan ngendeng dengan cara chatnya diri nengenuh. Jadilah dia manusia perak, manusia emas. Jadilah dia macam-macam boneka-boneka itu. Apa tujuannya ngendeng semuanya itu? Dan ini berarti kan dia menghinakan dirinya ini.
Mun tetap nyade ya pada ketagihan dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia selama-lamanya menjadi orang yang hina. Alhamdulillah kak pemerintah tenengke ya pentugasi dengan si mara ini kumpulannya sih ya sehari pegawaian sehingga tidak lagi dia menjadi orang yang hina. Makanya tugas kita sekarang stop hal seperti ini, ndak sade ya, ndak sade ya. Ya, untuk apa? Untuk hal yang lebih baik. Apa lebih baik tadi itu? Agar dia berhenti jadi orang hina. Nah, le saat tendeknya adiknya ino jangan dibentak. Bilanglah maaf dia terbaunya ada ide. Nanti dengan bahasa yang baik. Enggak ada nang aru aja ada doang ini, enggak ngenang. Enggak semprak ya. Intinya dendek sade ya. Dia tebunya ada ide maaf deh nanti. Atau kadang-kadang angkat tangan paham lah ya. Sade kata selalu sepekan nino sepakat ndeknya adik ya. Bahkan jarak yang anu. Jarak yang anu. Sepakat itu selapuan dendek sadek sile stamplat nino dendek sadek sile pekan jerak ya jerak pakai proposal kemana. Intinya begitu dia berhenti dia akan mencari hal yang lain, nanti dia akan belajar bekerja dan lain sebagainya karena memang itu tugas siapa dinas sosial. Nah nanti kita didik hadir ya jangan kasih dia nanti terus ini sinden-den ngombe pun besinden-den ini salah ya, membantu orang menghinakan dirinya. Allah nyuruh kita ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini termasuk dosa ini sebenarnya. Maka enggak boleh kita tolong menolong. Ngegendeng ini ya asalnya meminta ini terlarang. Bahkan meminta untuk memperkaya diri dosa besar itu. Wah sugi lagu masih dan ngendeng-ngendeng dosa besar karena ada ancamannya. Beliau bersabda yang artinya senantiasa seseorang meminta-minta sehingga nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dan tidak punya daging di wajahnya. Dia berdua le wajahnya. Adanya ancaman seperti ini menunjukkan perbuatan minta-minta untuk memperkaya diri ini dosa besar. Karena kaedahnya dosa besar sebagaimana kata ulama kita yaitu dosa-dosa yang ada ancaman khususnya. Dosa-dosa yang ada ancaman khususnya. Nah, negara meminta-minta untuk memperkaya diri ada ancaman khususnya. Apa ancaman khususnya tadi? Dibangkitkan dalam kondisi nggak ada daging di wajahnya. Ancaman khusus menunjukkan ngendeng-ngendeng. Padahal wah sugi wah simbaran sugi nih para jamaah. Berdua semiliar rekening karan sugi nih. Siaran sugi sudah cukup kehidupannya. Berdua ya harta yang cukup untuk dia hidup sugi waran. Wah berdua ini tetap dan ngendeng-ngendeng, maka ini termasuk dosa besar. Bantun dia untuk melakukan ini, maka kita bantu dia melakukan dosa. Nyara kita tiang video menuk ngendeng-ngendeng, gelema-lema begitu sudah jam 11. Ya ulik lengan tau nasi ngendeng-ngendeng seret tayak motor agia kayak gitu. Motor agia ada tayak seret. Padahal si berbek no Honda berdua ini sugian si pesade berarti ini si ngendeng agia mobil. Ara enak yang ngendeng-ngendeng untuk melunasin haji. Ngendeng untuk apa minta-minta Pak? Lunasin ongkos haji gitu. Bukan disugi berarti ini kan. Nah minta-minta yang seperti ini nggak boleh, haram. Bahkan dia bisa masuk ke dalam dosa besar. Tulung ya berarti kita ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Mudahan jelas Bu. Wallahu taala a'lam. Bayarwana para jamaah yang bisa kita baca niki. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup para jamaah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.